Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Hidayanti dengan NIM 221031004 dari Prodi Akuntansi Angkatan 2022. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai risk-based audit. Dalam risk-based audit terbagi menjadi beberapa submateri. Yang pertama, definisi risk-based audit. Yang kedua, latar belakang, tujuan, manfaat, peranan, serta tahapan pada risk-based audit. Nah, sebelum masuk ke dalam submateri tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai audit, program audit, serta tujuan dari program audit sendiri. Audit merupakan proses pengumpulan dan mengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang ada dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Program audit merupakan serangkaian kebijakan dan prosedur untuk menentukan bagaimana evaluasi bisnis dan proses audit yang harus dilakukan. Audit program pada umumnya melibatkan petunjuk khusus seperti apa, berapa banyak bukti yang harus dikumpulkan dan dievaluasi, serta yang akan dikumpulkan dan menganalisis data tersebut, dan termasuk juga kapan hal tersebut harus dilakukan. Jenis audit program yang biasanya digunakan harus disesuaikan dengan jenis bisnis tertentu. Tujuan dari program audit sendiri yang pertama yaitu sebagai acuan pengumpulan data dan proses evaluasi pelaksanaan tugas audit. Yang kedua sebagai pedoman spesifik dan langkah-langkah yang harus diikuti dalam pengumpulan bukti. Yang ketiga digunakan sebagai sarana perbandingan data yang dikumpulkan dari tahun-tahun sebelumnya. Yang keempat, sebagai alat untuk mengontrol dan mencatat pelaksanaan yang tepat dari pekerjaan audit untuk meninjau pekerjaan audit. Yang terakhir yaitu sebagai bukti audit yang mendukung pendapat auditor. Nah, sekarang kita masuk ke submateri pertama yaitu mengenai definisi risk-based audit. Risk-based audit sendiri merupakan metodologi pemeriksaan yang dipergunakan untuk memberikan jaminan bahwa risiko telah dikelola dengan batasan risiko yang telah ditetapkan oleh manajemen pada tingkatan korporasi. Selanjutnya, submateri yang kedua yaitu latar belakang. Sebelum kita masuk ke materi manfaat, peran, dan tujuan dari risk-based audit, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai latar belakang dari risk-based audit ini. Indonesia sendiri meratifikasi ketentuan untuk menerapkan International Standard on Auditing atau ISA mulai awal tahun 2013. ISA sepenuhnya mengadopsi pendekatan audit berbasis risiko. Hingga saat ini, penerapan auditing berbasis risiko bagi auditor di Indonesia merupakan hal yang wajib. Salah satu paradigma baru dalam salah satu pekerjaan unit pengendalian intern adalah melakukan audit internal berbasis risiko yang dilatar belakangi oleh yang pertama, Standard for Professional Practice of International Auditing pada tahun 2001 dan diperbarui pada IPPF 2009 dalam butir 2100. Yang kedua, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tentang penugasan Direktur Kepatuhan dan penerapan standar pelaksanaan fungsi audit intern Bank Umum. Submateri yang ketiga, yaitu tujuan dari risk-based audit sendiri. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengurangi risiko dari perusahaan sendiri. Yang kedua, untuk mengantisipasi risiko potensial yang nantinya akan merugikan dalam kegiatan operasional perusahaan itu sendiri. Nah, tujuan yang terakhir yaitu untuk melindungi perusahaan dari kejadian yang tidak terduga dan diantisipasi sebelum kejadian tersebut benar-benar terjadi. Selanjutnya, pembahasannya yaitu mengenai manfaat dari risk-based audit sendiri. Nah, manfaat
Risk-based audit yang pertama, yaitu untuk meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi kesalahan dalam laporan keuangan. Yang kedua, sistem check and balance organisasi. Yang ketiga, mengungkap temuan mengenai kelemahan yang dimiliki oleh manajemen. Yang keempat, meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan mengukur risiko. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan mengidentifikasi fraud atau masalah lainnya. Materi selanjutnya mengenai peranan risk-based audit. Nah, risk-based audit sendiri berperan untuk sebagai rencana audit difokuskan pada area yang paling memberikan nilai tambah dan alokasi sumber daya perusahaan. Peranan yang kedua yaitu strategi mengkomunikasikan visi misi strategi kebijakan direksi dan mekanisme pelaporan yang berkaitan dengan manajemen risiko ke seluruh jajaran. Yang ketiga, internal audit akan memiliki early warning signals dan penanganan risiko dapat dilakukan lebih proaktif dan dini. Yang keempat, auditing dapat mengidentifikasi KPI, Key Performance Indicator, dan CSA, Control Self-Assessment, yang berkaitan dengan risiko. Yang terakhir, risk-based audit mengikutsertakan stakeholder utama dan komunitas investasi dalam kegiatan dan perkembangan manajemen risiko perusahaan. Materi selanjutnya, saya akan membahas mengenai tahapan dari risk-based audit sendiri. Nah, tahapan risk-based audit sendiri ada tiga. Yang pertama, risk assessment, yang kedua, risk response, dan yang terakhir ada reporting. Nah, kita masuk ke tahapan yang pertama, yaitu risk assessment, yaitu melaksanakan prosedur penilaian risiko untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi berbasis bukti dan analisis untuk membuat keputusan dari bagaimana memilih dari beberapa opsi yang telah disediakan. Nah, ada 3 proses dalam risk assessment. Yang pertama, yaitu identifikasi rasio. Penilaian risiko pada proses ini dapat kita lihat dari apa yang dapat terjadi, kapan, di mana, dan bagaimana mendefinisikan risiko serta mengkategorikan risiko klien dalam memproses serta menilai risiko. Identifikasi rasio sendiri dilakukan untuk menggali kejadian-kejadian dalam melaksanakan tindakan dan kegiatan yang mungkin dapat menghambat pencapaian tujuan atau sasaran. Dengan kata lain, identifikasi risiko adalah kegiatan untuk mencapai dan mendata risiko yang ada dan terkait dengan tujuan dan aktivitas organisasi atau bisnis proses. Nah, untuk proses yang kedua dari risk assessment sendiri yaitu analisis rasio. Penilaian risiko dengan proses ini, kita dapat menentukan kemungkinan, menentukan level risiko, serta memastikan konsekuensi atau pengaruh risiko itu sendiri. Contohnya, dengan adanya analisis risiko ini, seorang auditor akan memahami pengendalian internal dan menilai risiko. Pengendalian analisis risiko merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan seberapa sering suatu peristiwa dan dampak risiko yang mungkin terjadi dan seberapa besar konsekuensi yang akan timbul dari peristiwa tersebut. Nah, tujuannya dari adanya analisis risiko ini yaitu untuk memahami risiko yang penting untuk dikelola secara aktif dan menyediakan data untuk membantu menentukan prioritas dan menolak penanganan dari risiko tersebut. Nah, proses terakhir dari risk assessment sendiri yaitu evaluasi risiko. Penilaian risiko dengan proses ini kita melakukannya dengan cara mengidentifikasi risiko yang dapat ditoleransi serta memprioritaskan risiko mana yang tinggi. Nah, tahapan ini dimaksud untuk membantu proses pengendalian keputusan berdasarkan hasil analisis rasio.
Evaluasi rasio ini sendiri merupakan proses perbandingan antara level rasio yang ditemukan selama proses analisis dengan kriteria-kriteria risiko yang diterapkan sebelumnya. Dengan kata lain, hasil dari evaluasi risiko ini menunjukkan peringkat risiko mana yang memerlukan penanganan atau minus mitigasi lebih lanjut dengan mengacu pada tingkat risiko yang diterima. Nah, tahapan selanjutnya dari risk-based audit ini yaitu risk response. Risk, risk response menilai risiko bawaan dan risiko pengendalian pada tingkat laporan keuangan dan pada tingkat laporan keuangan serta pada tingkat asersi untuk setiap jenis transaksi, saldo akun, dan pengungkapan. Beberapa jenis tanggapan terhadap suatu risiko yang telah diidentifikasi dan dinilai adalah avoidance, menghindari, reduction, kurangi, sharing, pindahkan, atau acceptance, terima. Tahan dan cok. Lanjut ke tahapan terakhir dari risk-based audit, yaitu reporting. Reporting sendiri merupakan tahapan pelaporan yang meliputi perumusan pendapat berdasarkan bukti audit yang diperoleh untuk membuat dan menerbitkan laporan yang tepat sesuai dengan kesimpulan yang ditarik oleh auditor. Auditor juga harus menelaah kewajiban bersyarat dan komitmen, yaitu potensi kewajiban masa datang pada pihak ketiga untuk jumlah yang tidak diketahui sebagai akibat dari aktivitas yang telah terjadi, serta menelaah peristiwa kemudian. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.